Pada suatu hari menjelang Idul Fitri, kota Baghdad dipenuhi dengan hiruk-pikuk persiapan perayaan. Para pedagang di pasar berdebat sengit mengenai harga barang, sementara rakyat kecil kebingungan bagaimana bisa merayakan hari besar ini dengan keterbatasan yang mereka miliki. Di tengah kekacauan itu, Raja Harun al-Rashid kembali menguji kecerdasan Abu Nawas dengan teka-teki yang rumit. Perselisihan para pedagang. Di pasar utama Baghdad, pedagang gula dan tepung berselisih paham tentang harga jual barang mereka. Gula yang sangat dibutuhkan untuk membuat kue Idul Fitri tiba-tiba melonjak harganya. Para pedagang menuduh satu sama lain sebagai penyebab kenaikan harga, sementara rakyat kecil semakin sulit mendapatkan bahan pokok untuk perayaan. Seorang perwakilan rakyat datang menemui Abu Nawas dan meminta bantuannya. "Wahai Abu Nawas, engkau terkenal sebagai orang cerdas dan adil. Tolonglah kami agar harga kembali normal dan kami bisa merayakan Idul Fitri dengan layak," kata seorang ibu tua dengan wajah penuh harap. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Ia lalu menyusun rencana licik yang melibatkan para pedagang serakah agar mereka mau menurunkan harga dengan sendirinya. Ia mendatangi masing-masing pedagang dan berbisik, "Aku mendengar bahwa akan ada kapal besar datang dari negeri seberang membawa gula dan tepung dalam jumlah banyak. Jika engkau tetap menaikkan harga, maka barangmu akan tak laku." Mendengar itu, para pedagang panik. Mereka segera menurunkan harga dengan harapan barang mereka laku terjual sebelum kapal yang dimaksud tiba. Dalam waktu singkat, harga gula dan tepung kembali stabil, dan rakyat pun bisa berbelanja dengan tenang. Abu Nawas tersenyum puas melihat kecerdasannya berhasil mengatasi perselisihan itu tanpa harus menggunakan kekerasan atau paksaan. Teka-teki Raja Harun al-Rashid. Sementara itu, Raja Harun al-Rashid merasa bosan dan ingin menghibur dirinya dengan menguji kecerdasan Abu Nawas. Maka ia mengundang Abu Nawas ke istana dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin engkau memecahkan teka-teki ini. Ada sesuatu yang jika kita potong akan bertambah panjang. Apakah itu?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Wahai Paduka Raja, jawabannya adalah jalan. Jika kita membelah jalan untuk membuat cabang baru, maka jalan itu justru semakin panjang." Raja Harun al-Rashid tertawa terbahak-bahak. "Kau memang cerdik, Abu Nawas. Tapi aku belum puas. Aku punya satu teka-teki lagi. Jika kau gagal menjawab, kau harus bekerja di dapur istana selama sebulan. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah besar." "Aku siap, Baginda," jawab Abu Nawas dengan percaya diri. "Dengarkan baik-baik," kata sang raja, "apa yang bisa naik tanpa turun dan turun tanpa naik?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. "Itu mudah, Baginda. Jawabannya adalah usia manusia dan air hujan. Usia manusia selalu bertambah tanpa bisa berkurang, sementara air hujan selalu turun dari langit tanpa pernah naik kembali ke atas." Raja Harun al-Rashid terkesan dengan jawaban itu dan memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas. "Kau memang selalu punya jawaban cerdas untuk teka-teki yang kuberikan," katanya. "Perayaan Idul Fitri yang damai." Berkat kecerdikan Abu Nawas, rakyat Baghdad dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan. Harga kebutuhan pokok kembali normal, dan para pedagang pun belajar untuk tidak serakah. Sementara itu, Raja Harun al-Rashid menikmati permainan teka-teki yang selalu menghiburnya. Pada hari Idul Fitri, Abu Nawas berdiri di tengah pasar, melihat rakyat kecil bersuka cita dengan senyum kebanggaan. Ia menyadari bahwa kebijaksanaan,
bukan hanya soal menjawab teka-teki, tetapi juga bagaimana menggunakannya untuk kebaikan orang banyak. Ada suatu hari di Baghdad, Raja Harun al-Rashid sedang bosan dan ingin mencari hiburan. Ia memanggil Abu Nawas, orang paling cerdik dan licik di seluruh negeri. Sang raja ingin melihat sampai sejauh mana kecerdikan Abu Nawas bisa diuji. Abu Nawas, kata raja, aku ingin kau melakukan sesuatu yang luar biasa. Aku ingin kau mengajarkan seekor keledai untuk bisa membaca dalam waktu 1 tahun. Abu Nawas terperanjat. Mengajarkan manusia membaca saja butuh waktu lama, apalagi seekor keledai. Namun, ia tidak mau terlihat kalah di depan raja. Maka, dengan senyum liciknya, ia berkata, "Hamba akan melakukannya, Baginda. Namun, hamba butuh keledai terbaik dari istana dan hamba harus diberikan rumah dan makanan yang cukup selama 1 tahun." Raja setuju, dan keledai terbaik dari istana pun diberikan kepada Abu Nawas. Abu Nawas lalu membawa keledai itu pulang dengan hati-hati, sambil berpikir keras bagaimana cara menipu raja tanpa harus benar-benar mengajarkan keledai membaca. Awal latihan sang keledai. Setelah tiba di rumah, Abu Nawas memandangi keledai itu dengan ekspresi bingung. Keledai ini bahkan tidak tahu huruf A. Bagaimana mungkin aku mengajarinya membaca? Gumamnya. Namun, Abu Nawas punya rencana. Ia mulai dengan trik liciknya. Setiap hari, Abu Nawas mengambil selembar kertas dan mencoret-coretnya dengan tulisan acak. Lalu, ia menaruh selembar kertas itu di depan keledai, sementara ia menyelipkan wortel atau makanan kesukaan keledai di bawahnya. Setiap kali keledai menjulurkan lidahnya untuk menjilat makanan di bawah kertas, Abu Nawas akan berpura-pura bersorak. Lihat, keledai ini sedang membaca. Selama beberapa bulan, Abu Nawas mengulangi trik ini. Keledai mulai terbiasa mengasosiasikan kertas dengan makanan. Jika kertas diletakkan di depannya, keledai akan mencari makanan dengan gerakan seolah-olah membaca. Penduduk desa yang melihat ini mulai percaya bahwa keledai itu benar-benar bisa membaca. Siasat Abu Nawas. Menjelang akhir tahun, kabar tentang keledai ajaib yang bisa membaca menyebar ke seluruh negeri. Raja pun semakin penasaran dan memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, waktunya hampir tiba. Apakah keledaimu benar-benar bisa membaca? Tanya raja. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, tentu saja, Baginda. Tetapi, keledai ini hanya mau membaca di tempat yang tenang. Jika banyak orang melihatnya, ia jadi malu dan tidak mau membaca. Raja tertawa. Baiklah, kalau begitu kita akan mengujinya secara pribadi besok pagi. Malam itu, Abu Nawas kembali berpikir keras. Ia tahu bahwa jika keledai itu gagal membaca, ia bisa dihukum berat oleh raja. Maka, ia pun melakukan trik terakhirnya. Ia mengoleskan madu di beberapa lembar kertas dan menyelipkan garam di antaranya. Hari ujian. Keesokan harinya, di hadapan raja, Abu Nawas meletakkan kertas di depan keledai dan berbisik, "Ayo, bacalah, seperti biasa." Keledai mencium bau madu dan menjulurkan lidahnya untuk menjilat, lalu mulai menggigit-gigit kertas yang mengandung garam. Ia menjilat, mengunyah, lalu mendongakkan kepala seolah berpikir sebelum menjilat lagi. Raja dan para menteri terkejut melihat tingkah laku aneh keledai itu. Luar biasa, keledai ini benar-benar terlihat seperti membaca, seru seorang menteri. Raja pun mengangguk puas. Abu Nawas, aku harus mengakui bahwa kau memang cerdik. Aku tidak akan menghukummu. Sebagai gantinya,
Aku akan memberimu hadiah berupa 100 keping emas. Abu Nawas tersenyum dan berpura-pura rendah hati. Terima kasih, Baginda. Hamba hanya melakukan tugas hamba. Dan begitulah, Abu Nawas sekali lagi berhasil menipu raja dengan kecerdikannya. Di suatu masa di negeri Baghdad, hiduplah seorang pria yang terkenal bukan hanya karena kelucuannya, tetapi juga kecerdikan dan kebijaksanaannya. Ia adalah Abu Nawas, sosok yang selalu berhasil keluar dari situasi sulit dengan akal cerdasnya. Tak jarang, kepintarannya membuat para raja, pejabat, dan rakyat biasa terperangah sekaligus terhibur. Inilah salah satu kisah jenaka dari Abu Nawas yang penuh hikmah. Simak kisahnya berikut ini. Di sebuah kerajaan di padang pasir yang luas, hiduplah seorang pria cerdik dan jenaka bernama Abu Nawas. Kejenakaannya terkenal hingga ke pelosok negeri, bahkan menjadi hiburan tersendiri bagi sang raja yang sering kali mengujinya dengan berbagai teka-teki dan jebakan. Suatu hari, menjelang Idul Fitri, kerajaan tengah sibuk mempersiapkan perayaan besar-besaran. Jalanan dipenuhi pedagang yang menjajakan makanan lezat, kain-kain indah, dan berbagai hadiah untuk menyambut hari kemenangan. Namun, di tengah kemeriahan itu, raja menghadapi sebuah masalah pelik. Abu Nawas, datanglah ke istana sekarang juga, titah sang raja. Abu Nawas yang sedang menikmati secangkir teh hangat di kedai pun segera bergegas menuju istana. Setibanya di sana, ia melihat wajah raja yang tampak serius namun menyimpan senyum tipis penuh kelicikan. Ia tahu, ini pasti akan menjadi ujian yang sulit. Abu Nawas, aku ingin kau memecahkan masalah ini. Setiap Idul Fitri, rakyatku selalu meminta hadiah dari kerajaan. Namun tahun ini, aku ingin memberikan hadiah dengan cara yang lebih menarik. Aku akan memberikan satu teka-teki kepada rakyatku. Siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah. Tapi masalahnya, aku belum menemukan teka-teki yang cukup sulit. Maka dari itu, aku memanggilmu, kata raja dengan tatapan tajam. Abu Nawas tersenyum. Ia tahu ini bukan sekadar permintaan biasa, melainkan sebuah jebakan halus untuk menguji kecerdasannya. Baiklah, Baginda. Apakah aku diperbolehkan berpikir semalaman untuk menciptakan teka-teki yang paling sulit? Tanya Abu Nawas. Raja mengangguk. Baik, tapi ingat, jika kau gagal menemukan teka-teki yang cukup sulit, maka kau sendiri yang akan kujadikan bahan hiburan untuk rakyat di hari raya nanti. Abu Nawas pun pulang dengan kepala penuh pemikiran. Ia berjalan mengelilingi pasar, berbincang dengan rakyat, dan mengamati kebiasaan mereka menjelang Idul Fitri. Lalu, ia mendapatkan ide cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan penuh percaya diri. Baginda, aku telah menemukan teka-teki yang cukup sulit hingga tak ada seorang pun yang bisa menjawabnya kecuali orang yang benar-benar berpikir. Raja tersenyum penuh antisipasi. Katakanlah. Abu Nawas maju ke tengah aula istana dan berkata lantang, apa yang datang setiap tahun, tetapi tidak pernah sama? Apa yang semua orang rayakan, tetapi setiap orang merasakannya berbeda? Ruangan menjadi hening. Para penasihat kerajaan saling berpandangan. Para pelayan mencoba mencerna pertanyaan itu, dan raja pun mengerutkan keningnya. Setelah beberapa saat, raja tertawa terbahak-bahak. Brilian, Abu Nawas. Jawabannya adalah Idul Fitri, seru raja. Idul Fitri selalu datang setiap tahun, tetapi setiap tahun suasananya berbeda. Setiap orang merayakannya, tetapi setiap orang memiliki cara tersendiri dalam menikmatinya. Para hadirin bersorak,
dan Raja mengumumkan bahwa Abu Nawas berhak mendapatkan hadiah besar karena kecerdikannya. Hari Raya Idul Fitri pun dirayakan dengan penuh kebahagiaan, dan Abu Nawas sekali lagi berhasil mengelabui jebakan sang raja dengan kepintaran dan kelihayannya. Sejak saat itu, teka-teki Abu Nawas menjadi kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengajarkan bahwa kebijaksanaan seringkali lebih kuat dari kekuasaan. Dan di setiap Idul Fitri, rakyat pun selalu menantikan kisah-kisah jenaka Abu Nawas yang penuh hikmah dan tawa.